my eyes on you. Jesus, you're the one I hold on to. 1, 2, 3, let's go. Jesus, you're the one I hold on to. Oh, oh, oh. I put my faith in you. You're my hope, the one I hold on to. Oh, oh, oh. I set my eyes on you. Jesus, you're the one I hold on to. Oh, oh, oh. I put my faith in you. You're my hope, the one I hold on to. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain.
IFGF Cirebon dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini bisa hadir kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Karena hanya satu nama yang dahsyat, yang mengalahkan segalanya. Amin. Amin. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan yang disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Gelap sinar di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan, belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan yang bangkit hancurkan kuasa maut. Yesus Tuhan yang hidup bertahta selama-lamanya. Gelap sinar di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan, belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Langit bumi beritakan kemenangan sorak dengan sorak haleluya. Ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba. Hanya ada satu nama di atas segala nama. Yesus Tuhan yang bangkit, kalahkan kuasa maut. Hanya Yesus yang hidup bertahta untuk selama-lamanya. Amin. Gelap sinar di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan, belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar, sorak haleluya. Ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba. Oleh kuasa darah anak domba. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena setiamu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa.
Matius 17 ayat yang kedua. Sebab kasih-Nya hebat atas kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang selalu ada bagi kami, yang tidak pernah berkesudahan ya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu untuk bangsa ini. Pemulihan demi pemulihan kami percaya Engkau sedang kerjakan ya Tuhan. Kami bersyukur buat tanah-tanah yang subur yang Engkau karuniakan untuk bangsa ini, sehingga hasil panen kami boleh baik Tuhan. Dan kami percaya itu mencukupi segala keperluan bangsa ini. Tuhan, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam proses pemulihan dari komplikasi liver dan ginjal. Kami percayakan dia ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menjamah memulihkan setiap usaha upaya yang sudah dilakukan Bapa. Boleh berjalan dengan baik, boleh mendatangkan kebaikan dan kesembuhan di dalam dirinya Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk jemaat Tuhan yang dalam proses pengajuan KPR. Kami percaya Engkau yang menolong dan Tuhan mencukupkan segala keperluan seturut dengan kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Tuhan. Segala urusannya lancar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa ini Tuhan. Engkau mengetahui keadaan bangsa ini. Biarlah Engkau Bapa memulihkan keadaan bangsa kami. Perekonomian yang saat ini memprihatinkan Tuhan, kami percaya Engkau sedang memulihkannya. Biarlah kesehatan bangsa ini juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jadikan kami bangsa yang taat kepada otoritas. Jadikan kami bangsa yang taat untuk mematuhi protokol yang sudah diberikan oleh pemerintahan kami ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau memulihkan keadaan perusahaan-perusahaan yang Bapak supaya bangkit kembali dan boleh merekrut banyak karyawan Tuhan, sehingga lapangan pekerjaan banyak yang dibuka Bapak. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami percaya Tuhan, Engkau menjawab doa-doa kami tepat pada waktunya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semua jemaat yang dikasihi, senang rasanya bertemu kembali di hari Minggu ini yang luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita, dan di bulan Juli ini di minggu kedua kita akan masuk di dalam tema tentang wisdom, dan kita percaya bahwa kita benar-benar mendapatkan hikmat demi hikmat. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur, kami berdoa biar Kau yang urapi, Kau yang berkati. Setiap firman-firman yang akan dibagikan pagi ini menjadi satu firman yang akan memberikan kami kekuatan, memberikan harapan, even memberikan kami mujizat demi mujizat. Kami berdoa Tuhan, pakai firman ini yang dipersiapkan ini menjadi suatu hal yang luar biasa yang gak pernah kami pikirkan sebelumnya. Dan kami percaya bahwa ada terobosan yang baru buat kami semua di saat-saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ada satu cerita yang menarik daripada yang saya dapatkan waktu-waktu ini. Dalam cerita ini ada satu anak yang sangat pintar, yang dia tumbuh dengan kepandaian yang luar biasa. Dia bersekolah di satu sekolahan yang sangat terkenal di Madras, di India. Kemudian setelah dia mendapatkan lulus daripada institut daripada teknologi di India ini, kemudian dia melanjutkan ke California untuk mengambil MBA-nya. Setelah dia pindah ke Amerika, dia settle di situ. Dia lulus dengan begitu luar biasa, bertemu dengan seorang yang menjadi belahan jiwanya. Kemudian dia menikah, memiliki anak, membeli rumah, memiliki mobil, semua begitu luar biasa dan established. Dia bisa dibilang menjadi seorang yang sukses. Tapi kemudian beberapa tahun kemudian apa yang terjadi? Bahwa dia bunuh diri. Suatu hal yang ironis, ketika dia bunuh diri, dia membunuh dulu istri dan anak-anaknya sebelum dia akhirnya bunuh diri. Apakah ada yang salah? Pastinya. California Institute of Clinical Psychology akhirnya mulai mempelajari apa yang sebenarnya yang terjadi, what went wrong with this guy. Dan setelah penelitian dilakukan melalui teman-temannya, keluarganya, si istri-istrinya dan semua, ternyata ditemukan bahwa dia kehilangan pekerjaan karena salah satu krisis yang terjadi di Amerika saat itu. Krisis yang begitu luar biasa yang berdampak sehingga dia kehilangan pekerjaannya dia. Dan kemudian even ketika dia mencoba mencari pekerjaan yang di bawah standar yang dia bisa dapatkan sebelumnya pun dia mengalami kesulitan.
Kemudian dia harus kehilangan daripada rumahnya karena memang saat itu rumahnya masih berupa cicilan, mobilnya dan semuanya. Akhirnya dia tidak bisa bertahan, merasa bahwa tidak ada harapan di dalam kehidupannya dan dia tidak bisa bertahan. Sehingga akhirnya kasusnya diberi kesimpulan bahwa dia memang bunuh diri. Kita bisa melihat bahwa ada satu program untuk bisa sukses, tapi tidak banyak orang yang ditrain untuk bisa menghandle kegagalan. Dan menjadi satu pertanyaan yang solid saat-saat ini, bagaimana kita bisa menghadapi segala macam apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mensikapi dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Judul daripada sermon saya hari ini adalah Before I Let Go. Before I let go everything, before I let go my decision. Apa yang harus kita lakukan? Mari sama-sama kita buka di Yakobus 3 ayat 13. Dikatakan bahwa siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Kata yang menarik daripada ayat ini adalah bijak. Bijak menjadi cara hidup. Bijak memimpin cara hidup, di mana cara hidup yang adanya perbuatan dan juga hikmat digabungkan. Perbuatan dan hikmat ketika digabungkan menjadi cara hidup. Dan cara hidup yang bijak. Tapi cara hidup yang bijak ini bagaimana caranya? Tidak banyak orang yang ngerti bahwa cara hidup yang baik seperti apa. Dan saya percaya bahwa cara hidup yang baik dimulai dengan apa yang kita percayai. What we trust. Salah satu leader daripada gereja kami, Pastor Budi Hidayat, berkata bahwa siapa Anda di masa depan adalah hasil keputusan-keputusan Anda yang Anda buat hari ini. Dan saya percaya bahwa every decision yang kita buat akan bisa memberikan dampak dalam 10 menit kemudian, dan juga even dalam 10 tahun yang akan datang. Dan saya berharap bahwa kita semua akan lebih berhati-hati dalam setiap keputusan yang akan kita buat. Tetapi kita juga tidak harus khawatir berkelebihan. Di mana Yesus berkata bahwa stop worrying, just trust me. Dan saya percaya bahwa kita sebagai umat pemenang, kita tidak khawatir berkelebihan. Tapi kita percaya bahwa kita ada di dalam rencananya Tuhan. Mari kita buka sama-sama di Amsal 3 ayat 5-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6, akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. The first sentence yang saya mau garis bawahi dalam ayat yang tadi kita baru dengar adalah kata percaya. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati adalah lawan meragukan Allah beserta firman-Nya. Sebenarnya daripada kita mengerti bahwa memang kita harus percaya dengan segenap hati. Menjadikan kata percaya di sini adalah menjadi satu fondasi daripada sebuah hubungan. It's a foundation of relationship. Sehingga kita bisa melihat juga bahwa Allah Bapa kita dan kita sebagai anak adalah bicara soal hubungan. Bagaimana Allah mengasihi kita. Kita memiliki Allah yang setia, Allah yang memelihara, Allah yang membimbing, Allah yang memberikan kasih karunia-Nya dan juga menggenapi setiap janji-janji yang Dia pernah berikan di dalam kehidupan kita. Itulah figur daripada Allah yang kita punya, di mana kita adalah sebagai anak-Nya. Kemudian yang menjadi yang berikutnya adalah bicara soal masalah pengertian. Dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kata pengertian di sini bisa menjadikan problem berarti bahwa janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ternyata yang kita harus sadari bahwa pengertian kita ini sangat terbatas. Apa yang kita tahu bisa juga jadi salah. Efesus 4 ayat 17-18 katakan bahwa sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan.
Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Kita bisa melihat bahwa Allah menegaskan kepada kita bahwa kita tidak boleh hidup dengan tidak mengenal Allah. Dengan hanya punya pemikiran kita. Karena semuanya akan menjadi sia-sia. Pengertian kita adalah pengertian yang gelap. Di mana kita juga harus hidup bersekutu bersama dengan Allah. Kita harus punya persekutuan, punya relationship yang ketat. Sehingga kita mengerti bahwa problem yang kita miliki adalah sebenarnya adalah pengertian kita yang terbatas. Kemudian kita juga harus mau mengakui. Kata mengakui di sini adalah di ayat 6 dikatakan bahwa akuilah dia dengan segala lakumu maka ia akan meluruskan jalanmu. Ketika kita mengaku bahwa dia adalah Allah, kita menempatkan Allah di dalam posisinya di dalam kehidupan kita lebih tinggi daripada segala apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Dan ketika Allah berjanji untuk meluruskan jalan kita, di mana kita akan dituntun oleh Allah menuju sasaran yang dia tetapkan. Dengan janji-janji yang dia telah berikan di dalam kehidupan kita. Dan pastinya dia akan menyingkirkan segala halangan yang mungkin kita punya. Kenapa? Karena segala halangan tersebut adalah menghalangi janjinya untuk digenapi di dalam kehidupan kita. Dan penting ketika kita dituntun oleh Allah, maka segala keputusan yang kita beri pasti adalah keputusan yang benar. Campur tangan Allah yang ada di dalam kehidupan kita memberikan hikmat demi hikmat untuk kita membuat keputusan yang tepat. Dalam Amsal dikatakan bahwa jalan orang saleh akan diratakan dengan kebenarannya. Kebenaran daripada Allah sendiri. Karena bicara kebenaran adalah Allah sendiri yang turun. Dia sendiri yang memberikan dirinya. Sehingga ayat 7 dikatakan janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Menjadi problem yang kedua di mana kadang-kadang kita menganggap diri kita cukup bijak. Kita cukup untuk bisa menghandle semuanya. Alkitab berkata bahwa orang yang merasa dirinya bijak sebenarnya merupakan orang yang bebal yang jatuh karena kebodohannya. Sangat ironis. Banyak daripada orang merasa bahwa dia cukup bijak di dalam segala hal, di dalam setiap keputusan yang dia bisa buat karena dia merasa cukup punya pengetahuan yang bijak. Pada dasarnya ternyata kita punya limit, kita punya batasan. Disitulah peran di mana hikmat dibutuhkan. Disitulah peran di mana adanya hikmat dan kebenaran bukan hanya kepada nalarnya kita, bukan hanya kepada nalar manusia. Tapi dengan hikmat-hikmat yang Tuhan berikan, maka kita bisa menerima melalui hikmat ini apa kebenaran yang Tuhan ingin lakukan dan berikan di dalam kehidupan kita. Kita dipanggil, sehingga dalam segala pikiran kita akan bisa ditaklukkan. Segala hal-hal yang merasa kita hebat akan ditaklukkan karena kita dipanggil dan kita mau memberikan Allah di dalam posisinya. Dan dengan pastinya ada kuasa dari penyertaan Allah melalui apa? Roh Kudus. Ada kuasa yang Roh Kudus berikan untuk kita bisa menjadi insaf, untuk kita bisa menjadi dibenarkan dengan apa-apa yang salah. Kita kembali kepada track kita yang seharusnya. Kita diingatkan terus oleh Roh Kudus yang bermanifest di dalam kehidupan kita ketika kita menerima keselamatan, ketika kita menerima Tuhan Yesus, secara otomatis Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita. Kita akan bahas lebih dalam lagi sedikit. Apa arti wisdom atau hikmat tersebut? Wisdom atau hikmat adalah kemampuan rohani untuk melihat dan menilai kehidupan dan kelakuan dari sudut pandang Allah. Menarik? Sekali lagi saya ulangin. Adalah kemampuan rohani untuk bisa melihat dan menilai kehidupan dan kelakuan dari sudut pandangnya Allah. Dan saya percaya kalau kita memiliki wisdom atau hikmat, secara otomatis kita akan mendapatkan pilihan-pilihan yang tepat. Kita bisa melakukan hal-hal yang benar menurut kehendak Allah dan firman Tuhan. Dan pastinya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Menjadi goal daripada kita semua untuk bisa
memiliki kemampuan seperti itu untuk bisa menghasilkan yang terbaik. Dan saya percaya wisdom sendiri itu artinya adalah Yesus. Kalau kita telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, secara otomatis kita telah menerima setiap wisdom-wisdomnya. Kita tahu tentang kebenaran, kita tahu bahwa ada miracle-miracle yang terjadi. Mari, kita buka pikiran kita hari ini. Bahwa kita telah menerima Tuhan Yesus, artinya kita telah menerima setiap hikmat-hikmat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita pikir lagi kita nggak mampu atau tidak bisa. Dua huruf yang saya ingin berikan pagi ini, yaitu P dan R, yang artinya PR. Ya, kita semua punya PR waktu-waktu ini. P yang pertama artinya adalah pray. Saya berharap kita semua bisa mau berdoa. Yakobus 1 ayat 5 katakan bahwa if any of you lack wisdom, let him ask God, that giveth to all men liberally, and without reproach, and it will be given to him. Kalau kita butuh wisdom, minta. Ketika kita minta Roh Kudus masuk, Tuhan Yesus masuk, kita yang meminta. Right? Kalau kita memang butuh saat itu, minta kepada Tuhan Yesus yang sudah ada di dalam kehidupan kita untuk kita diberikan tuntunan. Pray. Pray in everything. Jangan pernah kita merasa bahwa kita hanya perlu berdoa untuk hal-hal yang besar. Untuk hal-hal yang kita nggak mampu baru kita berdoa. Seberapa daripada kita benar-benar berdoa waktu demi waktu untuk hal yang kecil dan hal yang besar. Saya sedang mengajari anak saya yang berumur 4 tahun hari-hari ini untuk terus bisa berdoa setiap waktu. Dan setiap malam sebelum dia tidur kita selalu bilang, ayo let's pray. Dan satu hal yang dia lakukan mulai hari ini ketika secara dasar dia secara umur 4 tahun, ternyata dia pinter juga untuk trik dan berbohong. Kita ajarin dia bahwa saya dan istri saya mengajari bahwa tidak baik untuk berbohong. Dan kemudian ketika malam berdoa, kita minta dia confess. Untuk meminta maaf sama Tuhan dan untuk Tuhan pimpin supaya dia tidak berbohong. Sehingga singkat cerita doa dia malam itu adalah, Tuhan, JJ mau minta maaf karena JJ hari ini berbohong. Right? Kita harus meminta kepada Tuhan even pada hal-hal yang kecil. Right? Saya ingin memberikan saudara PR. P yang pertama adalah pray. Kita berdoa. R-nya apa? Read. Bagaimana kita harus bisa membaca? Membaca apa? Firman Tuhan. Mazmur 32 ayat 8. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eye. Ketika kita membaca Bible setiap hari, saya percaya Tuhan akan memberikan instruksi demi instruksi buat kita. Dia akan memberikan satu guidance, satu bimbingan kepada kita waktu demi waktu. Dia akan melihat semuanya dengan matanya dia. Tuhan akan membimbing kita dengan senantiasa dengan hal yang luar biasa. Jadi, jangan pernah takut untuk PR kita. Jangan pernah mikir doa kita terlalu kecil. Dan jangan pernah mikir bahwa apa yang kita baca ini adalah sia-sia. Jadi ingat PR-nya, berdoa dan membaca. Ibrani 10:36 katakan bahwa sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tekun artinya apa? Tekun yang di sini adalah patient ternyata. Hupomone, yang artinya ada satu constant. Endurance, loyal in faith, steadfast faith, patient of enduring. Satu hal yang memang kita harus lakukan terus. Bicara ketekunan itu benar-benar dalam sekali bahwa memang kita harus melakukannya senantiasa. Dan yang sangat menarik adalah ketika kita senantiasa melakukannya dengan setia, kita akan mendapatkan setiap janji yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. 1 Korintus 1:30 saya ingin menutup bahwa tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus yang oleh telah menjadi hikmat bagi kita. Right? Seperti lagi, Dia telah menjadi hikmat buat kita semua. Ia yang akan membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jangan ragu teman-teman. Kehidupan kita telah ditebus. Kehidupan kita telah memiliki hikmat demi hikmat. Saya ingin memberikan satu gambaran.
Sebuah pohon yang rindang ya menjadi besar ketika memiliki akar yang mendalam. Akar yang bisa menarik setiap nutrisi, setiap hal-hal yang baik yang di tanah. Pastinya perlu diairi, perlu dapat pupuk dan semuanya. Dan yang menjadi menarik kalau kita baca di Mazmur 92, menjadi peringatan buat kita every Sunday, di mana dikatakan ayat 13, orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Berbuah, saudara. Buah-buah yang matang ini, yang kelihatan menarik, akan menjadi hal yang luar biasa. Menjadi hal yang besar, menjadi hal yang dahsyat. Even ketika kita tua pun, kita masih berbuah. Saya percaya bahwa satu pohon akan sia-sia kalau tidak berbuah. Kehidupan kita pun akan bisa berbuah kalau kita ditanam di hal yang baik. Kalau kita mau ditanam di dalam rumah Tuhan, di dalam pembendarahannya Tuhan, di dalam siap hikmat yang kita terima melalui Tuhan, sehingga kita bisa berbuah. Dan saya percaya kalau kita, if every minute we spend our time fruitful, it means you will have a fruitful life. Dan saya percaya kalau kita setiap waktu berbuah, maka the rest of our life, it's a fruitful life. Menarik? Saya percaya bahwa kita memiliki wisdom, hikmat-hikmat yang sebenarnya Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Seberapa daripada kita ingin menggunakannya, terserah kita. Seberapa daripada kita ingin memakainya, terserah kita. Tapi saya percaya Tuhan telah menyediakannya buat kita. Sehingga kalau kita setiap menit berbuah, maka kehidupan kita sepanjang waktu akan berbuah. Saya berharap minggu pagi ini kita semua akan kembali mengerti bahwa kita memiliki hikmat-hikmat itu. Karena kita telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman ini. Berkati urapi. Dan kami mengucap syukur bahwa kami telah menerima Engkau sebagai juru selamat kami. Di mana Engkau sendiri adalah hikmat-hikmat tersebut. Engkau adalah wisdom. Dan kami mengucap syukur bahwa pagi ini kami diingatkan bahwa kami sudah memiliki wisdom-wisdom itu. Terkadang kami mungkin nggak sadar. Tapi ajarkan kami untuk bisa berdoa, untuk bisa komunikasi dengan Engkau supaya keluar semua wisdom-wisdom tersebut. Dan kami juga nggak berhenti untuk setiap waktu merenungkan setiap firman yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sehingga kami percaya semuanya menjadi luar biasa. Amin. Saudara berkati, terima kasih untuk terus mengikuti. Keep subscribing, keep following our Instagram atau our YouTube channel. Dan saya berharap kita semua diberkati. Dan saatnya kita menerima berkat untuk minggu ini. Mari saudara semua, kita mengangkat tangan Tuhan. Apabila engkau mendengarkan setiap perintah Tuhan Allahmu yang kau sampaikan pada hari ini dan kau lakukan dengan setia, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Engkau akan diberkati di dalam kota yang kau ada. Engkau akan diberkati di setiap ladang-ladang yang kau kerjakan. Engkau akan diberkati di dalam buah kandunganmu dan setiap hasil yang kau kerjakan. Sehingga pembendarannya daripada langit akan terbuka di atas kepada engkau sendiri. Engkau akan diberkati ketika engkau masuk dan ketika engkau keluar. Dan Tuhan yang akan maju berperang melawan setiap musuh-musuhmu sehingga mereka semua terpukul kalah. Dan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan engkau menjadi ekor. Dan engkau akan terus naik dan bukan turun. Sehingga kasih dan pada anugerah dan damai sejahtera bersama dengan kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha. Happy Sunday, Tuhan berkati. God bless you. See you again next time.
sebab lebih baik satu hari